Alhamdulillah pada hari ini kembali lagi Allah kumpulkan kita di dalam majlis ini. Mudah-mudahan rangkaian burdah yang sudah kita baca diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, disampaikan kepada junjungan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala rubah keadaan kita dari yang tadinya buruk berubah menjadi baik, dari yang tadinya memiliki penyakit hati berubah menjadi bersih hati, dari yang sakit berubah menjadi sembuh, sehat afiat, bagi yang punya hajat dari hajat dunia sampai hajat akhirat, mudah-mudahan semuanya diijabah Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kalau tadi kita dengerin burdah, saya mau tanya sama ibu-ibu, artinya nikmat apa kagak? Kayaknya pengen diulang-ulang burdah ya. Subhanallah, apalagi kalau selalu ya yang baca, masya Allah, ngerasain nikmat sampai nggak berasa, tahu-tahu udah sejam aja katanya, tahu-tahu udah 10 fasal aja kita baca. Emang begitu kalau datang ke tempat-tempat yang di situ adalah tempat kebaikan. Jika hati kita sudah menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita bakal merasakan kenikmatan, kesejukan di dalam duduk di tempat-tempat semacam itu. Kita nggak geringsangan, nggak pengen buru-buru pulang. Kita nggak ngeliatin jam terus-terusan. Nggak begitu kan ibu-ibu ya? Malah kadang-kadang kalau disuruh pulang pada betah banget, ya Allah. Gitu ya. Nah ini cocok perumpamaannya seperti apa? Cocok perumpamaannya seperti sebagaimana yang dikatakan oleh para alim ulama, bahwa sesungguhnya perumpamaan orang beriman itu kalau sedang hadir di dalam majelis ilmu seperti ikan yang sedang ada di dalam kolamnya. Waduh, ikan dalam kolam lagu siapa ya? Belum launching ya nanti. Oh udah launching, tapi aneh belum dengar katanya. Apa nanti kita suruh ikan dalam kolam misalnya? Perumpamaan orang beriman begitu. Orang beriman katanya kalau duduk di majelis ilmu tuh dia ngerasain nikmat, kayak baru bisa nafas, otaknya baru rileks, tubuhnya baru tenang, hatinya damai. Seperti apa? Seperti ikan kalau ada di dalam kolamnya. Dia berenang-renang dengan air, justru ikan akan merasakan kesusahan, kegelisahan, bahkan cenderung mati bila dia keluar dari kolam. Dia dikeluarkan dari air, ikan akan seolah-olah geringsangan dan tidak lama kemudian dia akan mati. Perumpamaan orang beriman begitu juga tuh. Kalau dia memang di hatinya punya iman, dia bakal terus-terusan nyarinya tempat-tempat yang membuat hidup dia. Di mana tempat hidupnya orang beriman? Tentunya di majelis ilmu, di majelis zikir, majelis salat ala nabi, di mana di situ kita duduk diingatkan Allah, lalu kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di situ hati kita hidup, kemudian kita pun merasakan damai, merasakan ketenangan, merasakan kenikmatan. Justru begitu kita keluar dari sini, ibu berasa nggak? Perasaan tadi di majelis lupa ame masalah. Kenapa begitu nyampe rumah ingat lagi ame itu masalah. Iya, gelisahnya mulai kumat, berasa nggak nyaman, buru-buru malah ngeliatin jadwal besok di mana lagi ya. Gitu. Ibu begitu apa kagak? Alhamdulillah. Kalau sampai udah ngerasain kayak gitu tuh enak bu. Emang begitu rasanya orang-orang yang punya iman. Tapi kita harus tahu, seorang Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam, salah seorang dari kata-kata nasihat yang bisa kita ambil, katanya apa? Di antara kenikmatan yang bisa kamu rasakan kelezatannya setelah kematian. Ini nikmat di dunia kan kita ngerasain nikmat nih. Tapi kadang-kadang rasa nikmat yang kita rasa di dunia belum tentu kita rasain di akhirat. Belum tentu kita rasain di alam kubur. Kita barangkali punya rumah enak, masuk kubur belum tentu seenak rumah.
Kita boleh jadi punya semuanya, bisa mencicipi segalanya karena Allah berikan kita kelebihan harta dan lain sebagainya. Tapi kalau masuk ke liang kubur belum tentu kita nggak bakal ngerasain apa-apa. Karena apa? Karena ternyata yang mengantarkan kenikmatan yang sampai pada kematian, setelahnya pun kita masih merasakan kenikmatan, itu hal-hal yang semacam apa? Katanya hal-hal yang bisa kamu rasain enak di sini, enak di sana, enak di sini, manfaat di sana. Katanya apa? Tuh yang pertama katanya ladzatul ilm. Kelezatannya kamu menuntut ilmu. Enak nuntut ilmu. Dudukan nuntut ilmu, nyari ilmu, belajar terus menerus. Katanya di dunia ngerasain enak, masuk ke dalam kubur pun enaknya nggak ketinggalan, masih tetap ke bawah sampai masuk ke dalam sana. Nggak cuman sampai di situ, begitu dibangkitin sama Allah di mahsyar, dihisab, lalu dia akan dipilihkan tempat terbaiknya. Di mana tempat mereka? Tempat mereka tempat ternikmat dari orang-orang beriman yang Allah berikan nikmat, karena derajatnya orang-orang penuntut ilmu nanti di akhirat dikumpulin sama Allah dengan derajatnya para nabi. Katanya selisih mereka dengan derajatnya nabi hanya selisih 1 derajat saja. Tuh bayangin Bu, kenikmatan yang bisa kebawa. Di sini ngerasain enak gara-gara nuntut ilmu, belajar senang, nikmat, Masya Allah. Gak ada lagi tuh kenangan-kenangan ya selama kita nuntut ilmu dulu. Kalau sekarang udah pada stop belajar, rugi apa kagak? Ya malah nuntut ilmu kan dibilang sama Nabi, dari kita dibuai sampai kita masuk ke liang lahat, kita disuruh nuntut ilmu. Oleh karena itu ibu-ibu, dari kita di sini hidup, dari lahir disuruh belajar sampai kita ketemu liang lahat kita disuruh tetap terus belajar, maka kenikmatan nuntut ilmu tuh berarti nikmat yang gak putus. Dan ternyata sampai kita wafat nikmatnya masih ikut. Kita dibangkitkan nanti nikmatnya masih ada. Itu yang pertama. Berarti ilmu. Yang kedua, nikmat apa nih yang bisa tetap terus di sini kita rasain enak, kematian datang, setelah kematian kita pun merasakan enak, bahkan sampai kita pun berjumpa dengan mahsyar, kita masih tetap ngerasain enak, nikmatnya masih ada. Nikmat apa tuh? Katanya nikmatnya mengamalkan ilmu. Al-ilmu wal-amal. Belajar enak, ternyata mengamalkan ilmu juga enak. Nah ini nih yang gak banyak orang ngerasainnya. Karena umumnya orang belajar, banyak yang belajar alhamdulillah, tapi untuk menjadi pengamal dari apa yang dipelajari, ini benar-benar pilihan Allah untuk siapa yang akan menjadi pengamalnya. Ibu-ibu kepengen nggak tuh masuk dari orang-orang yang minal ladzina yastami'unal qaul fayattabi'una ahsana, orang yang habis dengerin kebaikan, dengerin kemanfaatan, kemudian dia iringi dengan perbuatan yang baik seperti apa yang dia diperdengarkan. Kita kepengen jadi yang begitu apa kagak Bu? Kalau cuman belajar, dengerin doang, tapi kalau ilmunya nggak dipakai, ini yang saya bilang, di sini ngerasain enak, nyampe rumah nggak enak lagi. Kenapa? Karena yang didapat di sini dari ilmu nggak dipakai di rumah. Tapi kalau yang dipakai di sini, yang diamalin atau yang didapatin di sini kemudian dibawa pulang ke rumah, rumah yang tadinya membuat kita tidak tenang di dalamnya, rumah yang tadinya membuat kita tidak betah di dalamnya, berubah menjadi sebutan yang sering kali kita dengar, baiti jannat. Zaman sekarang mau cari hiasan rumahku surgaku tuh jarang banget. Karena ternyata orang punya rumah banyak tapi isinya orang-orang galau, isinya orang-orang jiwanya sakit, isinya orang-orang yang di dalamnya bahkan tidur aja nggak bisa. Rumahnya besar, megah, indah, tempat tidurnya waduh mahal,
tapi begitu mau kita lihat lebih dalam, ternyata rumah aja besar, kasur aja yang besar, kasur aja yang mahal, bantalnya aja yang empuk, tapi yang ngehuni nggak bisa tidur. Dapurnya megah bukan main, bersih, kelimis, enak dipandang, ternyata dia nggak punya nafsu buat makan. Selera makannya dicabut sama Allah, rumah aja kelihatan enak, tapi makan susah, nggak nafsu. Di dalamnya ternyata dihuni oleh orang-orang yang nggak benar-benar bisa merasakan kenikmatan yang sesungguhnya. Kenapa? Karena mereka pastinya bukan orang-orang yang kuat imannya. Tapi kalau orang-orang yang imannya ditempa, ilmu yang dia dapat dia amalin dalam kesehariannya. Bu, mau tinggal di ujung selokan lagi, mau tinggal di rumah hanya beralaskan mungkin koran aja, atau mungkin rumah yang dibangun hanya dengan asbes atau barangkali dengan papan aja. Di dalamnya ada orang yang tidur dengan nikmatnya, ada orang yang sholat dengan khusyuknya. Di dalamnya mungkin ada orang yang makan hanya ketemu nasi kemarin. Dengan apa? Dengan mungkin sepotong dua potong dari ikan asin aja, tapi dia merasakan kenikmatan yang tiada tara berbeda dengan mungkin orang-orang yang dalam penampakannya mereka seolah digelimangi oleh kenikmatan, tapi sejatinya mereka nggak benar-benar merasakan kenikmatan. Sebabnya ada di mana? Boleh jadi pemicu utamanya dia nggak benar-benar jadi pengamal ilmu. Maka kita yang belajar, alhamdulillah dikasih sama Allah kesempatan untuk belajar, ini udah nikmat, ini nikmatnya luar biasa. Tapi kalau kita mau bawa pulang rasa nikmat yang kita rasa di sini, bagaimana caranya bawa pulang nih nikmat? Bawa pulang ilmu dengan kamu mengamalkannya untuk di rumah. Ngamalin ilmu di rumah, dapat nasihat, manfaat, dipakai nyampe di rumah. Dapat nasihat, manfaat, diamalin di rumah. Maafin ibu, jangan foto saya ya. Maafin. Maafin ya. Kalau fotonya dihapus ya, maafin. Iya, nggak apa-apa. Saya suaranya boleh direkam, tapi mukanya nggak boleh difoto. Suaranya boleh direkam, mukanya jangan difoto ya. Baik. Jadi banyak orang-orang, ibu liatin ya, dulunya nggak pernah hadir kajian, nggak pernah dudukan di majelis ilmu, tiap hari ketemu suami berantem melulu, sama keluarga nggak pernah akur, sama pekerjaan di kantor ketemu orang berantem mulu, nggak pernah ketemu tuh kayaknya tuh yang sejalan. Ternyata hatinya yang gersang mewakili penampakan dalam kepribadian yang tidak terkontrol dan terarah. Tapi beda sama orang yang kemudian dia belajar nuntut ilmu, dia ngamalin ilmu, kemudian setelah itu, maka saat ilmunya mulai diamalin, ada perubahan dalam dirinya bu. Sama suami begitu mau marah, mulai ada alarm yang berbunyi. Alarmnya apa? Tahu-tahu pesan-pesan kata-kata guru yang didapetin selama kajian kayak bermain-main di kepalanya dia. Sabar, 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 sabar. Sama suami itu yang nurut. Kalau suami ngomong sama suami itu mesti sopan, sabar. Suami itu orang laki itu emang mesti ditahanin, mesti dikuatin. Ada yang bermain-main alarm di kepalanya sehingga yang tadinya udah mau nyemprot, yang tadinya udah mau bales, yang tadinya udah bahkan seringkali dia yang lebih bawel daripada suaminya, ketahan tuh mulut. Tadinya ngomongnya ketus, tadinya ngomongnya nyakitin, tadinya kalau ngomong sama suami belagu bener kayak kagak butuh, nah, ibaratnya gitu. Tapi begitu ngaji, enggak, ada yang berubah. Bisa tuh ngontrol diri,
walaupun sekesel apapun sama suami. Dia tahu dosanya. Kalau ngomong gak bener di depan suami, apalagi bohong, apalagi sampai kurang ajar, tuh perempuan apalagi sampai ngomong aneh nyesel, kawin sama ente, aneh nyesel, baik-baik, 70 tahun ibadah runtuh semuanya. Aneh bilang waktu baca 70 tahun ibadahnya runtuh lah, kalau umurnya baru 30 tahun gimana ini? Utang sama Allah kamu. Berarti kalau kita ngomong nyesel, ngutang sama Allah berapa? Umur baru 30, berarti masih ada 40 tahun lagi. Ibadah kita yang istilahnya itu masih apa? Masih menjadi pertaruhan lantaran kita dengan mudahnya mengatakan nyesel. Nyesel. Orang mah kalau udah nggak cocok, jodoh abis, nggak usah nyesel juga, Bu. Nggak usah nyesel juga. Udah jodoh, ya udah garis hidup. Udah takdir mau dibilang apa? Tapi jangan nih, yang bisa ngerem nih siapa? Ilmu yang dipelajari. Kemarin kalau sama orang colek dikit ngamuk. Kalau bahasa orang Betawi bilang senggol bacok. Orang Betawi senggol bacok. Dia belajar. Begitu dia belajar, kemarin emosinya meletup-letup, meluap-luap misalnya. Begitu dia belajar caranya. Gimana caranya menahan diri? Ada yang nyenggol, ada yang bangunin macan tidur katanya. Ada suka dengar bahasa begitu? Seneng banget sih mirip sama macan. Hah? Bangga lagi mirip sama macan. Ada yang bangunin macan tidur, dia nggak tahu siapa kita. Macan aja lewat katanya dia. Macan yang paling ditakutin ternyata dia lebih buas daripada macan. Enggak, dia mulai bisa ngontrol. Ada nasihat yang kemudian terngiang-ngiang di kepalanya, pikirannya, hatinya, sehingga membuat dia dapat menahan dirinya. Kalau ketemu yang memancing emosi, tahan, dan seterusnya. Dulu kalau ada orang duduk ngajakin kita ngomongin orang, ikut gak tahu juga belagak tahu. Padahal belum dengar, udah dengar belum kabar? Udah. Padahal gak dengar apa-apa, tapi belagak pengen yang paling tahu. Serem Bu zaman sekarang, yang ditonton di handphone, yang ditonton di TV, yang diomongin tentang aibnya orang, yang diinterogasi tentang aibnya orang. Bu, saya bilangin, kalau ada berita tentang orang, terutama rumah tangga, Bu, lagi naik, jangan kepo, jangan mau cari tahu, apalagi ngedengerin klarifikasi dari pihak-pihak yang mengaku kalau dirinya terzolimi. Kenapa Ustazah? Ngapain dengerin orang ngebuka jeleknya rumah tangganya sendiri? Ngapain? Ibu udah kehabisan waktu apa? Atau waktunya banyak banget sampai dibiarin gratis. Informasi yang gak penting ditampung semuanya. Dengerin cerita awal mula suami orang berbuat salah gimana. Dengerin cerita bagaimana rumah tangga orang bermulai menjadi kehancuran. Ngapain mau belajar? Mau belajar? Mau cari apa sih? Yang diinterogasi tentang orang membeberkan aib pasangan, itu belajar sama siapa? Orang beriman gak begitu. Dan orang Islam gak pantas begitu. Jadi saya tekankan sekali lagi, kita orang Islam nggak boleh begitu. Ibu ngelihat orang segitu mudah ngejelekin rumah tangganya, malu. Yang ada saat seorang perempuan berani membeberkan atas kejelekan pasangan, itu yang paling cacat perempuannya, tahu nggak? Kenapa Ustazah? Karena perempuan itu menjadi pertanyaan besar. Lah kamu ada di rumah, ngapa kagak dipantengin? Malah yang dicari yang di luar rumah. Baik-baik
Jangan suka ngumbar aib orang, apalagi pasangan sendiri, suami. Aduh, dibuka aibnya. Emang kita mau jadi siapa? Kita mau jadi hakimnya. Lalu kemudian gara-gara itu semua mulut kita digiring untuk bicara hal-hal yang gak ada gunanya. Ya Allah, sampai kayak kehabisan topik orang sekarang. Ilmu pengajian masih banyak, mendingan belajar tuh bagaimana caranya beramal, bagaimana caranya ngapus dosa, bagaimana caranya menyibukkan diri dengan taat daripada sibuk sama urusan orang. Tuh jaga, kenapa bisa begitu? Emang ini zamannya. Itu kalau dibiarin dan ibu terus tonton, lama-lama ibu yang jadi begitu. Lama-lama ibu yang jadi begitu. Bukankah sekarang yang ditonton tentang orang itu adalah aibnya orang? Betul apa tidak, saya mau tanya sama ibu? Ibu nonton loh, baik di TikTok, baik di Instagram, baik di televisi, apapun itu yang ibu tonton, itu aibnya orang. Ngapain liatin aibnya orang? Ngapain liatin cacatnya orang? Itu kalau masuk tuh ke handphone ibu, scroll burus, kagak penting. Sampai kayak gak ada berita orang lain. Siapa kamu? Saya harus nontonin kamu. Mestinya begitu. Kalau ada berita orang gak penting ngomongin orang, padahal beritanya lagi naik, scroll. Saya gak mau capek-capek nontonin kamu, ngapain kamu saya tontonin? Siapa kamu? Hah? Ibu nontonin dia, ibu dibayar? Ibu dapat duit? Taruhannya ada bu, iman jadi runtuh. Taruhannya ada bu. Bagi para istri yang kagak tahan melihat suami macem-macem, suaminya baik, tiap hari diliatin gergetan. Taruhannya ada bu. Melihat pandangin suami, emang suami kurang ajar, orang laki emang kurang ajar. Akhirnya kita jadi dosa, kita jadi sumpah serapah, kita jadi kesel sama sesuatu yang bukan urusan kita. Aneh kan? Urusin orang, jauhin bu. Maka di dalam nasihat yang kita pelajarin dari hadis yang kita kaji di setiap bulannya satu persatu hadis diurain. Maka hari ini pas kebetulan hadis yang mau kita lanjut, Nabi SAW mengingatkan kepada kita pentingnya bagi kita untuk sadar akan sesuatu. Apa itu? Mari sama-sama kita awali majlis kita dengan doa taklim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifada wal hitha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al huda wa dilalata ala al khair wa qurbih wa thawabi wa husnul khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law kanat ad-dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah, ma saqa kafiran minha syurbata ma." Rawahu Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya nilai dunia itu di sisi Allah sebanding dengan sayap nyamuk, tentu Allah tidak akan mau memberi orang-orang kafir walaupun itu hanya seteguk air. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Hadis ini Nabi mau kasih tahu kita betapa tak berartinya dunia, betapa tidak ada harganya dunia, betapa dunia itu sangat-sangatlah tak berarti bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu kalau kesel sama orang, bu, misal contoh nih ya, kita lagi kesel sama orang, yang orang yang kita kesel duduk sebelah kita, pegel, gak suka sama dia.
Tahu-tahu kebetulan dengan PD-nya tuh, siapa Bu? Orang yang kita nggak demen dan kita nggak suka di sebelah kita, dia bilang bagi dong airnya. Ibu mau bagi apa kagak? Bagi nggak? Bagi. Kenapa ibu bagi? Ya. Kalau masih kasihan belum benar-benar benci itu. Kalau masih kasihan berarti nggak suka doang, tapi nggak sampai ke levelnya benci. Tapi ada orang jelas-jelas di sebelah kita musuh bebuyutan, nggak demen, nggak suka, bahkan sampai ke levelnya benci. Bahwasanya lihat mukanya aja najis gua. Ini misal, terus dia tiba-tiba dia tahu kita nggak demen, tahu-tahu dia bilang bagi dong kuenya. Ibu apain kira-kira? Tahu-tahu dia tuh yang kita nggak suka, bukan cuman nggak suka, sampai ke levelnya kita benci sama dia. Kita tahu tuh salah, tapi nih hati lagi benar-benar dongkol. Tahu-tahu dia ngomong bagi dong kuenya. Ibu bagi kagak? Dia minta kue nih sekarang. Ibu bagi apa kagak? Dongkol Bu. Bagi apa kagak? Pada saat ada orang minta sesuatu sama kita, kalau mintanya air, mintanya kue, kita masih antara ngasih dan ngasih. Kenapa? Karena bagi kita itu nggak berarti. Tapi coba, ada orang duduk sebelah kita nggak demen, terus dia bilang, handphone ente buat aneh dong. Bagi nggak Bu? Hah? Bagi nggak? Minta HP loh Bu. Enggak dibagi sama ibu. Kenapa ibu nggak bagi? Pelit amat. Ibu juga dapat HP dari Allah. Kenapa nggak dikasih? Nah, ada bedanya nih. Ada bedanya. Kenapa? Waktu dia minta air, waktu dia minta roti atau kue, bagi ibu roti sama kue mah murah, nggak ada artinya, ambil aja sono kalau mau. Tapi begitu yang diminta ada artinya, ibu nggak semudah itu ngasih. Betul apa kagak? Orang kafir itu musuhnya Allah. Allah nggak suka sama orang kafir, dilaknat sama Allah. Walaknatullahi 'alal kafirin. Allah benci sama orang kafir, nggak suka sama orang kafir, dilaknat sama orang kafir. Tapi orang kafir minta gedung dikasih sama Allah. Orang kafir minta duit 1 triliun dikasih sama Allah. Orang kafir minta harta seisinya banyak berlimpah dikasih sama Allah. Allah benci sama itu kafir. Tapi kenapa dikasih sama Allah? Karena yang diminta nggak ada artinya buat Allah. Yang diminta nggak ada nilainya di mata Allah. Beda Bu. Kalau kita orang minta air minum aja. Minta roti makan aja. Tapi kalau udah minta sesuatu yang sifatnya bernilai di mata kita, nggak mudah kita kasih dia. Siapa kamu minta HP saya? Anak saya aja minta nggak bakal saya kasih. Kata dia, apa enggak? Kamu minta HP, waduh, lihat. Karena HP punya nilai, kita nggak mau kasih orang HP. Ini Allah mau kasih tahu kamu, dunia itu di matanya Allah seperti apa. Rasulullah mau kasih gambarannya sama kita. Bu, kata Nabi, lau kanatid dunya
ta'dilu indallahi janaha ba'udah. Seandainya dunia ini, sudahlah orang kafir Allah nggak suka. Ini ngomonginnya dunia sekarang. Kalau dunia katanya ada nilainya di sisi Allah, nilainya senilai apa? Cuman senilai sayap nyamuk. Bukan nilai permen. Permen sama sayap nyamuk mahalan mana? Sayap nyamuk ada nilainya kagak? Sayap nyamuk ada harganya kagak? Pernah lihat ada orang jualan nyamuk? Nyamuknya aja nggak mau dijual sama orang. Pernah lihat ada orang jualan sayap nyamuk? Gak ada orang mau jualan sayap nyamuk. Dikasih gak mau. Ibu mau dikasih sayap nyamuk? Nyamuk mati mau dikasih? Kali miara cecak di rumah? Butuh kali buat mengasih makan cecaknya di rumah? Enggak. Siapa yang noleh? Nyamuk kita matiin, kita basmi, kita semprot, gak ada artinya. Yang ada kita teplok, mati. Di lantai pun gak bakal kita pungut, kita injek, gak ada artinya. Ini dunia kata Nabi, seandainya ada nilainya di sisi Allah, senilai apa? Senilai sayap nyamuk. Kalau ada nilainya, Allah gak bakalan kasih tuh musuhnya. Musuhnya siapa? Orang kafir. Ngasih apa? Seteguk air gak bakal dibagi. Jadi hadis ini nerangin sama kita tentang nilainya dunia. Dunia yang gak ada nilainya. Tapi lebih fatalnya lagi, Allah mau ngasih tahu betapa tidak berartinya orang kafir. Jadi Bu, dari sini kita belajar sesuatu lagi. Kalau kamu punya apa-apa, kamu bukan siapa-siapa. Kamu belum jadi siapa-siapa. Sampai kapan? Sampai kamu menjadi orang yang bertakwa. Karena Allah gak akan pernah menganggapmu punya nilai lebih kecuali kamu itu punya takwa. Kaya doang mah gak keren. Mobil bagus doang mah gak keren. Punya harta kontrakan doang mah gak keren. Punya warisan, punya apa itu mah gak keren. Orang keren orang yang punya takwa. Jadi di sini kita belajar dua nilai. Pertama, nilainya orang kafir yang sama sekali gak ada harga dan nilainya di mata Allah dengan dunia. Tadi saya kasih perumpamaan, ibu kalau punya orang ibu gak demen. Tapi kalau dia minta air gak ada artinya, amin ambil aja. Silahkan ambil gratis kok. Itu masih mau nggak? Nggak demen sama yang nanya. Paling cuman jutek jawabnya. Enggak. Paling jutek. Kenapa kita mau kasih? Nggak ada nilai. Tuh kalau kamu ke warung, kemana sekarang? Ke toko-toko swalayan, belinya minyak, nggak ada kembalian dikasih permen. Kenapa? Kembaliannya berapa? 500 perak. Permen yang dibagi 3, 5, minta lebih mungkin dikasih. Kenapa? Nggak ada artinya. Permen, nggak ada arti. Swalayan mau kasih. Coba ada nggak swalayan? Kamu kurang kembaliannya 500, dia kasih 1000. Pernah nemu ibu? Pernah nemu? Uangnya ente kurang. Yang ada seringan kita kali ya. Orang mau punya kembalian 500 nggak ada, ya udah deh buat kamu aja. Kan suka begitu. Tapi kalau kita ke swalayan pernah nemu Bu? 500 perak yang ada ditawarin. Ibu ini ada 500 perak mau didonasikan? Bahasanya ya. Mau didonasikan, bahasa donasi padahal dia nggak punya buat kembalian. Atau mungkin mau didonasikan tapi nggak tahu didonasikan kemana, istilahnya begitu. Kenapa? Karena di ahlu dunia, orang-orang kafir 500 perak ada artinya. Di mata orang-orang dunia 1000 perak ada artinya. Di mata orang-orang dunia nilai berapa perak ada artinya. Makanya ketemu sama orang medit.
Kenapa ketemu orang medit tuh? Orang medit tuh yang terlalu nganggep dunia punya arti. Orang pelit yang terlalu nganggep semuanya tuh ada nilainya. Orang mau minta di itu, orangnya nggak dermawan, orangnya nggak rahmat, orangnya nggak gampang ngasih, apalagi kalau itu terkait dengan urusan dunia. Jadi ini dunia nggak ada artinya. Kenapa kita harus nganggap dia begitu berarti? Ibu kalau belajar ini contoh nih Bu, ngaji datang bawa sendal cakep, pulang satu warna merah, yang satu warna hijau. Padahal tadi datang sendalnya cakep, yang dibeli itu tadi mahal, tahu-tahu pulang pelentang-pelentong sendal warung. Itu juga nggak serasi, yang satu merah, yang satu hijau, mungkin sangkingan, nggak usah sedih. Nah yang hilang nggak ada artinya. Allah bisa ganti lebih dari yang hilang. Kalau mau minta dunia, makanya kata ulama, ya minta dunia cuman ya Allah kasih hamba rumah kecil juga nggak apa-apa, yang penting rumah sendiri. Kira-kira itu doa orang zuhud apa doa orang kurang pinter, Bu? Nah, itu bukan doanya orang zuhud, itu doanya orang kurang pinter. Kalau Allah kasih kiasan dunia nggak ada artinya buat saya. Kalau minta dunia mah yang gede. Aneh cita-cita pengen punya tanah di mana? Aneh pengen punya tanah nggak saja di Bogor. 500 meter aja ya Allah. 500 meter. Ya Allah. Ini dunia aja isinya kata Allah nggak ada sehelai sayap. Berarti kalau doa, ya Allah, aneh pengen punya tanah di Bogor, kalau bisa 5 hektar, 10 hektar, 20 hektar. Yang banyak, ya Allah kalau bisa. Aneh ini orang Bekasi, aneh mau punya tanah di Bekasi, se-Bekasi Timur kalau bisa. Orang gak ada artinya kok, minta kok sedikit-sedikit. Ada orang minta air ditulis, kalau air putih gratis. Gak ada artinya katanya. Ibu gak, air putih gratis, gak ada artinya. Kalau kita kemana ke restoran dikasih teh tawar, boleh refill 10 kali? Boleh ibu berulang-ulang minta lagi. Tapi kalau udah dipakai gula, harganya berapa Bu? 5.000 Bu, naik. Ada nilainya langsung. Padahal tadi dikasih gratis loh. Begitu ada nilai nggak bisa gratis. Katanya gula ada harganya. Kalau tehnya mah kagak. Jadi saya pernah sekali-sekali iseng bawa aja gula sasetan dari rumah. Belinya teh, dikasih teh tawar, mau teh tawar anget apa dingin? Anget apa panas? Panas. Iya, kalau minta gula di dapur dia bayar. Kalau bawa gula dari rumah nggak bayar. Nggak bayar. Subhanallah, beda. Kalau udah punya orang punya nilai terkait dunianya. Tapi kalau kamu kaitin sama Allah, kalau kamu mau minta apapun sama Allah terkait dunia nggak ada nilainya di mata Allah. Jadi kalau mau minta, ya Allah, nih mama biasa macem-macem doanya ya Allah. Banyak mak doanya, hebat doanya orang tua dulu ya. Doa rapi di rumah, rapi rumah tangga, genah dalam mencari nafkah, ya menghidupkan anak-anak. Subhanallah, amalnya nggak banyak, tapi tahu-tahu bisa ngasih rumah satu-satu buat anak cucunya. Bisa ngasih rumah satu-satu buat anak cucunya. Kerja mas rabutan. Tapi jam 5 sore udah di depan rumah istri, udah diadepin. Enggak beduk pagi subuh gelap udah keluar, enggak kelihatan.
keluar mah jam 8, jam 7, pulang jam 5. Istri ngurusin anak, tau-tau rumah halamannya gede. Duitnya dari mana ya? Yang kasih siapa ya? Lah orang sekarang udah kerja dari pagi sampai malam. Nyampe rumahnya 100 meternya setengah mati didapat 100 meter. Susahnya setengah mati. Ada yang sampai mau saking pengennya punya rumah, beli rumah cuman 70 sekian meter, ngutangnya 10 tahun. Ngutangnya 10 tahun. Kalau ada yang sampai 20 tahun dibodohin sama beberapa perbankan, subhanallah, dibodohin. Masalahnya bukan tentang dulu orang nggak bisa KPR bisa punya rumah, hujan. Allahumma shayban nafi'an. Padahal saya mau tutup jam 3, gimana ini hujan? Bentar ya hujannya ya, insya Allah ya. Ngasih berkah doang insya Allah. Jadi ibu yang dirahmati Allah, ingat, orang kafir gak dianggap sama Allah. Kalau kita orang beriman tapi yang diributin tentang dunia, malu apa kagak sama Allah? Orang beriman, sholat, ngakunya katanya bertakwa, tapi yang di mulutnya dunia terus. Malu apa kagak sama Allah? Malu. Orang jelas-jelas dunianya gak ada arti, orang kafir gak dianggap sama Allah. Maka kalau orang beriman mau minta dunia, minta. Tapi tujuan orang beriman tuh bukan dunia. Orang beriman tuh tujuannya akhirat. Amal ibadah yang mereka lakukan karena mereka ingin senang di akhirat. Jadi kalau cita-cita besar terkait dunia, kamu gak pantas cuman punya cita-cita besar sama dunia. Malu kalau kamu orang muslim, malu kalau kamu orang beriman. Jadi mesti gimana? Minta dunia tapi buat sarana untuk akhirat. Ya Allah, ana mau punya apa? Tanah 50 hektar. Allah kasih buat orang kafir. Masa buat orang yang beriman gak bisa? Karena gak ada yang minta. Orang yang beriman gak ada yang minta, mau Allah minta, katanya gak penting. Padahal kalau orang beriman punya apa yang dimiliki oleh orang kafir, gak ada orang kafir yang bisa angkat kepala di depan orang yang beriman. Kenapa orang kafir banyak yang angkat kepala di depan orang yang beriman? Kenapa orang-orang itu berani dengan orang-orang yang beriman? Bahkan sampai ada di beberapa wilayah orang muslim teraniaya, orang muslim terzolimi, orang muslim karena minoritas menjadi orang-orang yang disakiti. Kenapa? Karena tidak banyak dari kalangan orang muslim yang memiliki apa yang dimiliki oleh orang-orang dunia. Jadi kalau kita baca sejarah, kita bakal terperangah dengan apa yang dimiliki Sayyidina Utsman. Kita bakal terperangah dengan apa yang dimiliki oleh Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Kita akan terperangah dengan apa yang dimiliki oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Pantas mereka bisa begitunya nolong Nabi, bisa begitunya berjuang sama Nabi, karena ternyata mereka memiliki apa yang dimiliki oleh kaum kafir Quraisy pada masa itu. Tapi orang Islam sekarang mau dibandingin punya apa ya? Jadi mau ketemu orang-orang kafir yang punya segalanya banyak, tapi orang Islam yang punya itu hanya bisa dihitung oleh jari doang. Masya Allah. Nah makanya dari sekarang ngelihat dunia tuh jangan segalanya. Dunia nggak ada artinya. Segalanya itu Allah yang berperan di balik dunia ini semua. Mau minta dunia silahkan, pengen punya dunia silahkan, tapi kalau kamu cuman punya tapi nggak punya takwa, kamu bukan siapa-siapa.
Mau punya tanah di mana-mana, kontrakan di mana-mana, silahkan. Tapi kalau kamu punya tanah, kontrakan di mana-mana, kamu tidak takwa, kamu bukan siapa-siapa. Karena yang membedakan kita dengan mereka orang-orang kafir, takwa kita di dalam hati yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebagian ulama diantaranya Abdullah bin Umar, Sayyidina Abdullah bin Umar mengatakan apa? Kalau kamu mau tahu arti takwa yang sesungguhnya, katanya takwa itu adalah tidak melihat orang lain lebih buruk dari diri kita sendiri, dan tidak melihat dirimu lebih baik daripada orang lain. Kamu nggak lihat orang lain lebih buruk dari kamu, enggak. Dan kamu juga nggak lihat dirimu lebih baik dari orang lain. Takwa itu kan definisinya macam-macam. Ada yang mengartikan takwa taat kepada Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Itu umum. Banyak orang yang melakukan taat. Boleh jadi dia juga menjauhkan maksiat, tapi dia merasa dirinya masih lebih baik dari orang lain. Itu belum jadi takwa, kata Sayyidina Abdullah bin Umar. Banyak orang melakukan taat, boleh jadi dia juga menghindari maksiat, tapi ternyata dia merasa dirinya lebih baik daripada orang lain, atau orang lain ada yang lebih buruk daripada dirinya. Itu kata Sayyidina Abdullah bin Umar, bukan takwa. Karena orang takwa udah jelas menjalankan perintah Allah, dia menjauhkan larangan Allah, tapi puncaknya dia bisa pada level tidak melihat orang lain lebih buruk darinya, dan tidak melihat dirinya lebih baik daripada orang lain. Jadi ingat tuh, bahwa dunia nggak ada artinya. Al-Habib Abdullah ibn Alwi bin Muhammad al-Haddad banyak sekali dalam qasidah-qasidahnya menguraikan kepada kita betapa dunia ini tidak ada arti. Wa hubbud dunya zamima min kulli khairin ajima fihal balaya mugima wa hashfuha afat wa syghal. Hubbud dunya zamima, cinta sama dunia itu hina, rendah. Kulli khairin ajima, semuanya tuh kalau dilihat cacat, jompo, lumpuh, walaupun kelihatannya cakep, tapi cuman depannya doang. Kalau dunia mah dalamnya mah bobrok. Fihal balaya mugima, di mana-mana bala. Kemarin Jogja gempa, lihat belahan dunia mana lagi bala tiap hari, Bu. Ibu aja nggak tahu, cekokin sama berita orang mulu, nonton gosip mulu, ibu nggak tahu apa yang terjadi. Bayangin, gempa kalah gosipnya, kalah beritanya daripada apa? Daripada berita orang lain, daripada rumah tangga orang lain. Kan aneh. Gempa itu ada untuk dijadikan ibrah, pelajaran, tapi nggak ada dari kita yang angkat buat dijadikan pembelajaran. Kenapa Allah tegur di sana? Boleh jadi akan ada waktunya Allah tegur di sini. Punya persiapan apa kita menghadapi itu semua? Enggak, yang repot ngurusin rumah tangga orang aja nggak kelar-kelar. Naudzubillah min dzalik. Itu pelajaran, enggak, kalah beritanya. Padahal di mana-mana bala. Fihal balaya mugima wa hashwa afat wa syghal. Semua orang disibukin, padahal semuanya itu afat, kejelekan, keburukan. Naudzubillah min. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dari apa? Dari bala, dari musibah, ya, dari semua bencana-bencana. Apapun yang kita punya dari dunia, semua itu enggak berarti apa-apa. Semuanya enggak ada nilainya apa-apa. Tapi jika kau ingin menjadi seseorang yang berarti di mata Allah, seseorang yang berarti di mata Rasulullah, maka hadirkan takwa di dalam hatimu, tingkatkan dia selalu. Mudah-mudahan insyaallah kita termasuk orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan takwa. Ya Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah mereka yang paling
paling bertakwa. Mudah-mudahan kita dimasukkan sama Allah Subhanahu wa taala kelompok orang-orang yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah mudah-mudahan dunia hilang dari hati kita. Jauhin cinta dunia di dalam hati kita. Enggak ada cinta dunia di dalam hati kita. Yang mau minta dunia silahkan, tapi jangan pernah anggap dunia itu punya nilai di dalam hati kita. Yang pengen punya dunia silahkan, tapi ingat jangan pernah masukin dia ke dalam hati kita. Insyaallah Allah jaga kita semua ya Rabb. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini mendapatkan ilmu yang bermanfaat, khususnya untuk saya pribadi dan juga tentunya untuk semua yang hadir. Insyaallah mudah-mudahan apa yang kita niatkan dan apa yang kita hajatkan, mudah-mudahan insyaallah semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.